Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sekalian, hari ini kita bertemu kembali dengan Amrizal dalam podcast Belajar Bersama Amrizal. Meskipun sibuk dengan kegiatan belajarnya, Habibie tak pernah melupakan kewajibannya untuk beribadah. Ketika sedang sedih dan gelisah, ayahnya sering membacakan ayat suci Al-Quran untuk menenangkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sekalian, hari ini kita bertemu kembali dengan Amrizal dalam podcast Belajar Bersama Amrizal. Podcast kita kali ini akan membahas tentang sebuah kisah inspiratif dari seorang mantan Presiden Republik Indonesia. Siapa beliau? Beliau adalah Profesor Dr. Ing B.J. Habibie yang patut kita teladani. Profesor Dr. Ing B.J. Habibie atau lebih dikenal dengan nama lengkap beliau adalah Profesor Dr. Ing Haji Baharudin Yusuf Habibie, adalah pria kelahiran 25 Juni 1936 di Parepare, Sulawesi Selatan. Ia adalah Presiden Republik Indonesia ketiga menggantikan Presiden Soeharto pada masa reformasi. Tak hanya dikenal sebagai presiden, B.J. Habibie juga dikenal sebagai profesor dan teknokrat di bidang penerbangan atau aviasi. Anak keempat dari pasangan Alwi Abdul Jalil Habibie dan Raden Ajeng Tuti Marini Puspowardoyo ini merupakan suami dari Hasri Ainun Besari atau Ainun Habibie. Dari pernikahan ini, B.J. Habibie memiliki dua putra, yaitu Ilham Akbar Habibie dan Tarik Kemal Habibie. Saudara-saudaraku sekalian, kisah inspiratif B.J. Habibie tak terlepas dari kegemarannya dalam beribadah dan belajar. B.J. Habibie dibesarkan dari keluarga yang taat beragama. Sejak kecil, Habibie telah terbiasa dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Kecerdasannya sudah tampak dari usia 3 tahun. Habibie kecil sudah lancar melantunkan ayat-ayat Al-Quran. Tak heran ketika sudah dewasa, bahkan sudah beristri, Habibie pun selalu mengutamakan ibadah. Meskipun sibuk dengan kegiatan belajarnya, Habibie tak pernah melupakan kewajibannya untuk beribadah. Ketika sedang sedih dan gelisah, ayahnya sering membacakan ayat suci Al-Quran untuk menenangkannya. Kebiasaan inilah yang terus tertanam hingga ia dewasa. B.J. Habibie juga merupakan seorang pembelajar sejati. Selepas lulus SMAK, Habibie melanjutkan kuliahnya di Institut Teknologi Bandung atau ITB di Fakultas Teknik jurusan Elektro. Setelah 1 tahun di ITB, Habibie memutuskan untuk melanjutkan kembali pendidikan ke Jerman. Tepatnya di Rhein-Neckar Westfälische Technische Hochschule atau RWTH, Aachen, Jerman Barat, dan mengambil jurusan teknologi pesawat terbang.
Selama menempuh pendidikan inilah Habibie dikenal sebagai pribadi yang mengabdikan hidupnya untuk belajar. Bagi Habibie, belajar dengan sungguh-sungguh adalah kunci dirinya mendapatkan pekerjaan yang baik dan bisa membalas budinya kepada ibunya yang telah banting tulang menyekolahkannya. Saudaraku, B.J. Habibie adalah pribadi yang terbiasa tidur hanya 4 jam sehari. Dalam peluncuran buku biografinya pada tahun 2015 yang lalu, B.J. Habibie mengungkapkan hal ini. Ia mengaku bahwa salah satu alasan dari kecerdasannya adalah minimnya waktu tidur yang dihabiskannya. Inilah salah satu hal yang menjadi kisah inspiratif seorang B.J. Habibie. Dibanding tidur, Habibie lebih memilih memanfaatkan waktu untuk mengeksplorasi berbagai hal baru yang membuatnya tertarik dan penasaran. Ia akan terus mencari jawaban atas segala persoalan tersebut. Tak heran jika di usia 28 tahun ia telah berhasil menyandang gelar doktor dalam bidang teknologi pesawat. Tekadnya yang kuat dan komitmen tingginya dalam ilmu pengetahuan berhasil membuatnya mendapatkan pengakuan dunia sebagai sosok yang jenius. Kisah inspiratif B.J. Habibie juga erat kaitannya dengan pengabdian dirinya pada Indonesia. B.J. Habibie merupakan sosok negarawan yang sangat mencintai negaranya. Ia rela mengabdikan seluruh hidup dan ilmu pengetahuannya untuk Indonesia. Di tengah kesuksesannya di Jerman, sebagai seorang vice president sekaligus direktur teknologi di salah satu perusahaan pesawat Jerman yang terkenal pada saat itu yaitu MBB, ia memenuhi panggilan Presiden Soeharto untuk pulang ke tanah air. Ia bersedia memenuhi panggilan Presiden Soeharto untuk pulang ke Indonesia meskipun ia harus melepaskan jabatannya di MBB dan posisinya yang tinggi di Jerman. Tekadnya dan kecintaannya terhadap Indonesia membuatnya memilih untuk menyalurkan ilmu dan teknologi yang ia punya untuk bangsa dan negara tempatnya dilahirkan dan dibesarkan. Pada tahun 1978, Presiden Soeharto juga mengangkat Habibie sebagai Menteri Riset dan Teknologi hingga tahun 1997. Selama menjadi menteri, Habibie berhasil membuat pesawat nasional yang bernama N-20 Gatot Kaca yang dipertunjukkan pada tahun 1995. Saat Presiden Soeharto harus mundur dari jabatannya, Habibie diberi kepercayaan untuk melanjutkan tanggung jawab tersebut. Sayangnya, berbagai permasalahan harus dihadapi oleh seorang B.J. Habibie. Ia yang telah mengerahkan seluruh kemampuannya untuk mengatasi berbagai persoalan pelik yang dihadapi oleh Indonesia setelah lengsernya Soeharto, bahkan tak sempat membacakan laporan pertanggungjawabannya. Dengan latar belakang pendidikan di Eropa, tiba-tiba harus memimpin pemerintahan yang begitu banyak permasalahan. Saat itu saya hanya berpikir mengatasi masalah dan mengembalikan kekuasaan kepada rakyat. Sebelum saya membacakan, mereka mengatakan saya ditolak. Bagi saya tidak masalah.
Buat saya, menjadi presiden bukanlah segala-galanya, ungkap Habibie saat menjadi pembicara di konferensi CEO Global Forbes tahun 2013. Kisah inspiratif B.J. Habibie sangat menginspirasi banyak orang. Ia adalah seorang negarawan yang sangat mencintai negaranya. Ia juga seorang teknokrat yang senantiasa mengabdikan dirinya untuk ilmu pengetahuan, khususnya teknologi aviasi. Meskipun kini ia telah tiada, namun kegigihan, kerja keras, serta kecintaannya terhadap bangsa Indonesia patut untuk diteladani oleh seluruh rakyat Indonesia. Saudaraku sekalian, itulah kisah seorang Profesor Dr. B.J. Habibie yang sangat menginspirasi kita. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan lebih dan kurang saya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.